Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amihi wa fadlihi wa karamihi wa tawfiqihi wa dinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Usalli wa usallimu ala habibina Mustafa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salim tasliman katsiran amma ba'd. Syukran wasbar. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Najmuddin Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir kemarin, kita masih membahas tentang hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa misalnya Rasulullah SAW bersabda, lillahi asyaddu farhan. Allah itu sangat bahagia. Bi taubati 'abdihi al-mu'min, dengan taubatnya hambanya yang beriman, min rajulin, melebihi bahagianya seseorang, fi ardin dawiyatin, di sebuah tanah lapang, di sebuah padang pasir, muhlikatin, yang membinasakan. Kemarin kita baru sampai sifat padang pasir yang membinasakan. Seperti yang kita singgung kemarin, di temuan kemarin, terakhir kemarin, bahwa memang ada jenis beberapa padang pasir itu yang seperti lautan. Jadi dalam arti nggak bisa dilewati. Orang kalau melewatin itu kena ombak pasti meninggal. Demikian juga ada padang pasir yang kalau kita melewatinya, itu bekal kita sampai habis, kita nggak bakal bisa melewati padang pasir itu. Akhirnya waktu di tengah terus meninggal. Kemarin udah tak ceritakan ya, belum selesai, mohon maaf. Yaitu tentang sebuah istana di padang pasir. Sebuah kerajaan di padang pasir yang sangat besar, mungkin sebesar kecamatan Tembalang, atau mungkin malah sebesar kota Semarang, mungkin kurang lebih begitu. Yang tertutup rapat oleh tembok. Yang orang luar nggak bisa masuk ke dalam, orang dalam nggak bisa keluar dari daerahnya. Nggak tahu ini kisah dongeng mungkin, tapi yang mengisahkan dulu itu Ustaz Ana, Syekh Abu Abdillah Ahmad Al-Mujahid. Mudah-mudahan masih hidup dia. Pada saat Ana masih nyantri dulu di Libya, belum ada ubahnya, kayak masih muda, mungkin menjelang 40. Kemarin raja terakhir itu kan kakek-kakek yang sudah sepuh, dan ini kan kerajaannya punya peraturan unik. Siapapun boleh menjadi raja, durasinya 5 tahun, kayak di Indonesia begitu. Tapi nggak bisa nambah jadi 10 tahun. Kalau di Indonesia kan boleh, tapi lebih dari 10 peraturannya ngomong tidak boleh. Kalau itu nggak boleh. Setelah 5 tahun harus ganti raja, dan raja lama harus dikeluarkan dari istana. Dan itu 5 tahun sekali dikeluarkan dari istana, nggak bawa apa-apa. Akhirnya meninggal, nanti jadi tulang belulang. Dan di pertemuan terakhir kemarin, nggak ada yang mau jadi raja. Bahkan yang usianya lebih dari 100 tahun, nggak ada yang mau jadi raja, kecuali seorang pemuda yang usianya masih 17 tahun. Dewan perwakilan rakyat setelah kita ya, itu tidak menghendaki dia jadi raja karena masih terlalu muda. Nanti kalau dikeluarkan dari istana usianya berarti 17 tambah 5, berarti 20
22 gitu. Ini menyebut 20 gitu. 22 berarti masih muda banget. Nah, sayang belum meninggal di usia segitu. Tapi karena nggak ada yang lain, akhirnya dia diangkat jadi raja dan dia sangat bahagia sekali. Dan dia menjadi raja yang sangat adil. Tentu usia-usia segitu pertama kali yang dilakukan adalah menikah menggunakan fasilitas negara. Karena memang boleh, korupsi juga boleh, semuanya boleh. Mau ngawinin siapapun juga boleh. Tapi setelah 5 tahun dikeluarkan. Nah, tambah tahun itu dia makin bahagia. Tambah tahun bahkan di tahun terakhirnya semua rakyatnya sedih, nangis dan sebagainya karena dia adil sekali dalam memerintah kerajaan tersebut. Nah, dia makin bahagia sampai hari terakhir itu hari berkabung ya, semua rakyatnya nangis. Nah, kalau di Arab antum pernah lihat nggak sedihnya orang Arab itu bagaimana kalau berkabung? Pernah lihat ini ya? Mohon maaf, film Umar Mukhtar. Pernah lihat ya? Ketika Umar Mukhtar digantung itu meninggal, kayak gitu orang Arab, perempuannya itu terus teriak, kayak orang Indian, mulutnya jari dimasukin begini. Nah, kurang lebih begitu. Mungkin masuk kategori niyahah. Nah, nggak boleh jerit-jerit gitu. Nah, dan di 5 tahun terakhir itu dia malah senyum-senyum tuh si raja itu. Nah, padahal di usia 22 tahun dia bakal meninggal. Nah, pintu gerbang itu ketika dibuka, nah yang 5 tahun sekali itu besar ditarik banyak orang. Ternyata orang itu dikejutkan dengan sebuah pemandangan yang belum pernah mereka lihat. Ternyata di luar istana, di luar pintu gerbang itu ada sebuah kerajaan yang mirip dengan kerajaan yang ada di dalam, bahkan lebih besar, lebih indah, dengan air yang melimpah, tumbuh-tumbuhan juga sudah lengkap gitu ya, bahkan binatang ternak semua sudah banyak, bahkan manusianya juga sudah banyak. Maka orang-orang itu keheranan, loh ini gimana ceritanya kok bisa ada negara yang lebih hebat dari kami di luar pintu gerbang? Ternyata itu adalah olah sang raja muda ketika dia dilantik dari jadi raja begitu, dia ngebor gitu dari bawah istananya begitu, yang kan belakangnya nempel tembok tinggi itu, dia ngebor dari dalam lubang yang besar, dari itu dia mengalirkan air, mengalirkan binatang ternak, terus menumbuhkan tumbuhan di luar sana. Nah, sehingga ketika dia sudah nggak jadi raja di dalam, di luar dia masih jadi raja. Masya Allah. Jadi memang kita itu dituntut memang begitu Bapak. Nah, kata ustadznya begitu. Jadi ketika keadaan sempit, harusnya otak kita itu makin luas. Harusnya iltija kita, kembalinya kita ke Allah itu makin kuat. Biasanya orang-orang hebat itu kan pernah mengalami masa-masa yang terpuruk gitu nih. Mungkin nggak pernah punya apa ya, sampai susah makan mungkin pernah begitu. Tapi nggak putus asa. Kemudian terus Allah berikan jalan keluar. Nah, katanya kesimpulannya begitu. Nah itu sekedar gambaran padang pasir yang membinasakan. Tapi tetap kayak gitu itu ada pengecualian ya. Jadi lautan yang seram-seram itu tetap ada pengecualian. Ada orang-orang yang bisa melewati. Demikian juga padang pasir yang membinasakan. Nah, dulu itu antara Irak dan Syam itu melewati padang pasir yang membinasakan juga. Jadi kalau mau ke Syam itu muter gitu, biar gak ketemu padang pasir yang banyak, lewat kampung-kampung, lewat kota-kota gitu. Nah, dulu yang bisa menaklukkan itu namanya Khalid bin Walid dan tentaranya. Itu pasukan gila-gilaan. Dia bisa melewati padang pasir itu dengan hanya minum bekal yang sedikit, terus memacu kudanya itu dengan secepat kilat. Nah, konon lazimnya kuda itu dipacu paling sekitar 60 sampai 80 km per jam. Itu udah cepat banget. Itu udah ngebut itu. Nah, tapi kalau Khalid bin Walid bisa sampai 120 km per jam. Wah, itu. Kita kalau naik mobil di tol segitu itu udah Avanza udah mulai goyang ya. Nah, tapi mungkin kalau mobil-mobil berat gitu
Kayak Innova mungkin masih agak ini mungkin ya. Tapi ma'ahu rahilatuhu, dan dia itu bawa tunggangan, biasanya unta. Nah, orang kalau melewati padang pasir itu pasti bawa unta. Karena unta itu qadarullah dia bisa bertahan gak minum berhari-hari gitu. Konon ada semacam alat di punuknya itu yang menyimpan air banyak. Nah, alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, yang mana di atas unta itu ada makanannya dan minumannya. Dan orang capek ya biasanya istirahat di siang hari. Fanama, kemudian dia tidur, fastaiqadha, kemudian dia bangun, waqad dhahabat. Nah, ontanya sudah hilang. Jadi kita bayangkan seolah kita orang Arab dengan bayangan seperti tadi itu ya, padang pasir yang seperti itu. Kalau kita di hutan, tunggangan kita hilang, nyantai aja, hutan masih banyak makanan yang bisa kita makan. Fatola bah, paling enggak daun-daun itu kan bisa kita makan. Tapi kalau di tengah padang pasir, masa pasir kita makan? Tidak mungkin. Fatola bah, maka dia mencari ontanya tadi itu hatta adrakahu al-atash, sampai dia kehausan banget. Thumma qala, kemudian dia berkata, arji' ila makani alladhi kuntu fi, atau ila makani alladhi kunti fi, bisa dibaca kuntu, bisa dibaca kunti. Nah, balik kamu ke tempatku yang mana kamu itu dulu di situ, wahai tungganganku. Fa'anamu hatta amu, nanti kemudian aku terus tidur sampai aku mati. Nah, balik terus mati. Fawadha'a ra'si ala sa'idi liyamut, kemudian dia naruh kepalanya di atas lengannya begini. Nah, pengen tidur sampai mati. Fastaiqadha, kemudian dia bangun. Wa indahu rahilatu, dan ternyata di sisinya sudah ada ontanya. Nah, 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu. Wa ta'amuhu wa syarabuhu, yang mana di ontanya tadi itu ada makanannya dan ada minumannya. Masya Allah. Fallahu asyaddu farhan bi taubatil abdil mu'min min hadza bi rahilatihi. Maka Allah sangat lebih bahagia dengan taubatnya hamba yang beriman melebihi orang ini tadi itu. Masya Allah, pada orang ini tadi itu pasti ya alhamdulillah dia nggak jadi mati, jadi hidup. Nah, dan katanya menurut fakta, kata mereka yang paham onta ya, onta itu adalah binatang yang bisa merekam jalan. Jadi kalau nggak usah takut, kita bawa onta begitu mau jalan-jalan kemanapun gitu terserah. Nanti pulang dia tahu jalan pulang. Tenang aja, kita tidur di atas onta itu, tahu-tahu sudah di rumah, dia tahu jalan pulang. Tapi mungkin berangkat nyasar-nyasar kemana itu, pulangnya dia bisa mengikuti jalan itu lagi, luar biasa. Nah, nggak apa-apa misalnya kalau antum-antum mau berdoa minta sama Allah itu, ya Allah kasih aku ingatan seperti engkau masih ingatan unta. Nggak bakal unta begitu. Ada orang yang lupanya kan cepat gitu. Nah, ngapal, saya dulu punya teman sampai nangis-nangis. Karena kalau nggak hafal dihukum gurunya. Nah, ngafalnya susah, begitu sudah hafal lupanya cepat banget. Nah, ada yang begitu. Orang kayak gini tuh mungkin harus banyak bersyukur juga. Nah, karena Allah menghendaki dia untuk baca terus, nah, untuk baca terus, untuk menjadi thalabul ilmi. Saya ada teman tuh orang Bukit Agung itu, anaknya orang kaya. Usaha apapun gagal terus. Kayaknya memang Allah nggak menghendaki dia untuk jadi usaha buka toko gagal, ini gagal, apapun jual beras gagal, semua gagal. Terus kemudian dia mencoba untuk belajar begitu. Karena otaknya juga ngos-ngosan. Belajar sama aneh itu bahasa Arab tuh. Cuman kosakata hanya berapa, nggak ada 10 itu lupa terus aneh sampai bingung, lupa terus. Entah kenapa itu tiba-tiba Allah bukakan dadanya itu. Jadi ngerti bahasa Arab, tapi belajarnya bukan sama anak. Mungkin ada yang ngajarnya nggak bisa kali. Nah, mama yang lain di Jakarta setelah 2 tahun begitu, apa 4 tahun ya pulang, udah bisa bahasa Arab, ngerti ya. Nah, kerjanya udah dengerin kajian-kajian Syekh Arab, kadang malah ngasih ada referensi. Ini satu ngasih referensi. Terus ngajinya pintar. Nah, masya Allah bisa
kursus di mana-mana dia, ke sono. Nah, sekarang punya lembaga pendidikan sendiri. Nah, dia belajar cara mengelola apa itu semacam TPA gitu dari Ustaz Syauqi yang di Jambi itu, tahu nggak? Takibah itu. Nah, Takibah setelah itu dia bikin di Bukit Agung itu dikasih nama Tabarruk. Mirip-mirip Takibah Tabarruk. Nah, saya lagi rintisan, udah alhamdulillah muridnya lumayan. Berarti Allah menghendaki dia untuk mengajarkan ilmu. Dia contoh ini nih, contoh bagus. Orang belajar ilmu di usia yang udah tua, di usia 35 tahun ke atas. Nah, tapi lanjut lagi, wal ahaditsu fi hadza katsiratun. Hadis tentang taubat itu banyak banget. Wal ijma'u, wajibnya taubat maksudnya ya. Wal ijma'u mun'aqidun ala wujubit taubah. Ulama sepakat bahwa seorang muslim itu wajib taubat. Sepakat. Kalau istilah sepakat itu berarti tidak ada khilaf, berarti seperti itu bukan fikih. Kalau kesepakatan ulama itu bukan fikih. Yang namanya fikih itu harus berbeda. Kalau kompak itu, nah itu bukan fikih. Salat lima waktu hukumnya fardu. Itu bukan fikih karena semua ulama sepakat. Li'anna dzunuba muhlikatun mub'idatun 'anillah. Karena dosa-dosa itu membinasakan seorang hamba dan menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, fayajibu al-harbu minha 'alal fawr. Maka hendaknya dia harus kabur dari dosa-dosanya. Kata ayahanda kita Nabi Nuh alaihi salam yang Allah muat dalam Al-Qur'an, gimana Bapak? Fafirru ilallah gitu nih, fafirru ilallah. Kalian kabur larilah ke Allah. Farra yafir itu kabur. Kalau istilahnya kayak kita itu dikejar, alhamdulillah minta lagi dikejar anjing. Orang dikejar anjing itu kan nggak mungkin oleh kanan oleh kiri ke depan, begitu kan pokoknya gimana aman. Nah, tobat itu begitu, dia nggak oleh kanan kiri, lari. Nah, dulu itu aneh berhayal, pengen sih. Nah, nanti minta tolong sama yang pintar kaligrafi, terus tulis kalimat fafirru ilallah, Ustaz tempel di rumah, biar ingat terus untuk taubat. Pengen gitu. Alhamdulillah rumahnya sudah punya, cuma tulisan itu belum tak tempel-tempel, belum pesen juga. Nah, cuma nanya pernah jalan-jalan pagi-pagi begitu, kita lihat di depan rumah orang tuh ada tulisan gede itu. Astagfirullah, ini cita-cita aneh nih. Ternyata ada orang yang sudah tempel itu, keramikan lagi. Berarti semua orang pikirannya begitu ya, berarti pengen tobat. Keramikan berarti kan sudah diproduksi massal berarti kan ya. Nah, keramik yang ada kaligrafinya itu. Baik, naam. Insyaallah terakhir ini ya. Wa taubatu wajibatun 'ala dawam. Taubat itu wajib selalu, berarti setiap hari harus taubat. Nah, fa innal insana la yakhlu an maksiyah. Karena manusia itu enggak pernah bisa berlepas diri dari maksiat. Walau khala an maksiatin bil jawarih, andaikan anggota tubuhnya itu enggak maksiat sama sekali. Nah, lam yakhlu anil hammi bidzambi biqalbihi. Pasti hatinya itu enggak pernah luput dari keinginan untuk maksiat. Masya Allah. Wa in khala an dzalik, walaupun ketika hatinya enggak pernah ada kerentak untuk maksiat. Orang ini hebat sekali ya. Anggota tubuhnya enggak pernah maksiat, hatinya juga enggak pernah. Lam yakhlu an waswasi asyaitan. Maka dia enggak mungkin bisa lepas dari waswasnya syaitan bi iradi al khawatiri al mutafarriqati al mudhilati an dzikrillah ta'ala, yaitu dengan mengadakan, jadi pengen hatinya al khawatir itu kerentak hati ya, sedikit begitu. Kerentak hatinya itu pengen untuk melakukan hal-hal sehingga bercabang-cabang begitu ya, yang sekiranya mampu mengalihkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hobi walaupun itu halal aja. Tapi kadang orang itu jadi lalai mengingat Allah, sibuk dengan hobinya. Nah, kadang begitu. Walau qala anhu lam yakhlu an ghaflatin, andaikan dia luput dari ini, Masya Allah,
dia pasti nggak mungkin bisa berlepas diri dari yang namanya lalai, wa kusurin, dan mengurangi hak, mengurangi fil ilmi billahi ta'ala, yaitu untuk mengilmui tentang Allah wa sifatihi wa af'alihi, dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau seorang hamba itu paham ini, benar-benar paham ya tentang mengenal Allah, itu benar-benar paham, dia nggak bakal ada yang namanya itu khawatir apapun terhadap bolak-baliknya zaman. Mau beras naik, mau ini sekarang lagi naik. Yang tahu mama istri 100.000 cuma dapat segini. Orangnya ada begitu. Nah, kalau orang benar-benar dekat sama Allah, kenal Allah, nggak bakal nyantai dia. Kita masih mending Pak. Dulu satu zaman itu pernah ya, sebelum perang salib itu mungkin nggak ada satu karung beras senilai rumah. Masya Allah. Jadi orang menjual rumah itu untuk beli sekarung beras, saking langkanya, saking orang-orang itu tahu nih sebabnya apa nih barang-barang mahal itu. Di antaranya itu saya nggak menuduh ya, ini kan hanya berdasarkan wakil zaman dulu. Jadi pemimpin itu para pemimpin suka untuk berhidup megah-megahan gitu. Wah begitu. Nah terus kemudian rakyat itu jadi susah. Nah, saya nggak menuduh pakai ini kan memang fakta di lapangan begitu. Zaman dulu, zaman sekarang mungkin. Wa kullu dzalika naqsun. Semua itu adalah bentuk pengurangan hak Allah wa la yaslamu ahadun min hadza tabus. Dan seorang hamba itu mustahil bisa berlepas diri dari mengurangi hak Allah ini, yaitu untuk mengilmui Allah. Wa innamal khalqu yatafawatuna fil maqadir. Hanya saja setiap hamba itu berbeda-beda tentang hal ini. Jadi ada yang nggak paham Allah belah sama sekali, ada yang pahamnya tinggi, ada yang sedang-sedang. Nah, dari perangai mereka kelihatan orang itu paham Allah atau tidak. Nah, misalnya orang bekerja pulang banting, pulang sampai lupa sholat, sampai ninggal sholat dan sebagainya. Seolah-olah bahwa Allah itu nggak bakal ngasih dia rezeki kecuali dengan cara begitu. Ini kan untuk suudzon. Wa amma aslu dzalika fala budda minhu. Dan pada dasarnya orang itu pasti seperti itu. Tapi insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait sebab kenapa Rasulullah SAW itu selalu baca istighfar setiap hari. Nah, guna sampai sini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.